Nyuwun sewu Mas, aku mulai ya. Monggo, Anif, silakan. Ya, monggo monggo. ya, karena kan sampai ya oke, sekarang aku buka ya, nanti saya panggil sesuai dengan acara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam. damai sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Direktur Eksekutif Yayasan Indonesia Jerman, pembicara utama, para hadirin dan yang kami banggakan pada acara webinar studi di Jerman. Siang hari ini, webinar ini diselenggarakan dalam rangka dialog dan terutamanya berbagi pengalaman dari narasumber kita hari ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah merimpahkan rahmat dan karunia-Nya hingga kita dapat berkumpul pada acara siang ini tanpa ada satu halangan apapun. Salawat serta salam kita ajukan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Selamat bergabung dalam diskusi hari ini mengenai automotive industry, present and future, yang akan menghadirkan pembicara kunci dan membagikan kiat-kiat beliau di masa sebelum, semasa, dan setelah studi di Jerman. Industri otomotif adalah satu industri yang meliputi aktivitas merancang, mengembangkan, memproduksi, memasarkan, dan menjual kendaraan bermotor. Industri otomotif di Indonesia menjadi salah satu sektor andalan pemerintah karena memiliki peran besar terhadap tumbuhnya perekonomian dan merupakan sektor padat karya yang membuka peluang besar bagi penyerapan tenaga kerja lokal. Rantai pasok industri otomotif dari hulu ke hilir melibatkan banyak sektor-sektor lain seperti sektor andalan, mulai dari industri perakitan, komponen lapis, komponen lapis pertama sampai ketiga, sampai dengan bengkel resmi untuk sales, service, dan spare parts. Indonesia saat ini merupakan salah satu pemain penting di industri otomotif Asia dan Asia Tenggara sebagai negara produsen terbesar kedua sesudah Thailand. Sekarang ini Indonesia tidak hanya memenuhi kebutuhan konsumsi dalam negeri, namun terus dipacu untuk menjadi basis produksi global. Berdasarkan laporan penjualan akhir tahun yang disiarkan pada tanggal 3 Februari 2020, pembuat mobil Jerman Volkswagen menjadi fabrikan otomotif dengan volume terbesar penjualan di dunia dengan jumlah 10,97 juta unit. Kemudian diikuti oleh Toyota dari Jepang. Ada faktor nation pride dan kejelian Jerman dalam mengembangkan industri ini sejak lebih dari 80 tahun yang lalu. Perkembangan industrialisasi termasuk industri 4.0 juga berhasil menjadi solusi Jerman untuk mengatasi keterbatasan sumber daya manusia dan sumber daya alam. Untuk tidak berlama-lama, kita akan simak paparan Automotive Industry, Present and Future dalam upaya membangun Indonesia maju. Sebelum kita masuk kepada pembicara utama, izinkan saya memanggil Direktur Eksekutif Yayasan Indonesia Jerman, Bapak Diploming Anis Daud, untuk menyampaikan sambutannya. Saya persilakan mikrofon dan Terima layarnya, kasih. Pak Anis. Terima Terima kasih, kasih. Pak Lili. Selamat siang, Assalamualaikum, salam sejahtera bagi kita semua, para peserta webinar. Pak Yongki, Bu Lili, jadi kalau tahu Pak Priyono, CEO Astra, tapi nggak kenal saudara tuanya atau abangnya, kayaknya kurang lengkap kita. Jadi Direktur Gaikindo, pakar otomotif, ini melengkapi segalanya Pak. Dan alumni Jerman Pak, jadi kami bangga sama Pak Yongki. Hari ini Bapak ditemani juga oleh moderator top Alger, Ibu Lili Wasitova, salah satu moderator yang sering dipakai sekarang di mana-mana karena perfeksionisnya, Pak. Jadi terima kasih Lili atas dukungannya. Pak Yongki, saya sebelum Anda mulai, saya mohon izin sedikit melaporkan pada Pak Yongki tentang Yayasan Indonesia Jerman. Fokus pekerjaan Yayasan Indonesia Jerman saat ini lebih banyak ke student colleague Indonesia, Pak.
Jadi satu-satunya student college yang berada di luar Jerman adanya di Indonesia. Boleh bangga kita, Pak. Ya. Saat ini ada 55 siswa di semester 1, 17 di semester 2, dan ada 15 di semester 0. Jadi semester 0 ini anak-anak yang kita persiapkan siswa ini setelah 2 sampai 3 semester mereka akan selesai di student college ini. Suaranya hilang ini Pak Anies. Suaranya hilang. Anies frozen nih. Oh ya. Frozen ya kelihatannya ya. Anies bisa dengar? It's unstable, sebentar. Dengar, gue bisa dengar, tapi Siap. nah, sekarang dengar suaranya. Ya, sekarang oke. Jadi 70% dari siswa-siswa kita, Pak, itu ambil jurusan teknik, 20% ekonomi atau bisnis, 10% jurusan kedokteran. Salah satu jurusan terfavorit selain mekatronik adalah otomotif. Jadi untuk pembekalan menambah wacana tentang kondisi industri kita di Indonesia, juga di Jerman atau di luar negeri, internasional, ya kan? Saya rasa Pak Yongki lah orang yang paling cocok untuk berbicara. Ini semua Pak, supaya tidak seperti kita dulu Pak. Banyak berangkat ke Jerman, kita dulu berangkat studi ke Jerman tanpa bekal dan wawasan sama sekali Pak. Ya. Kita main tembak langsung aja di sana, ya kan? Kadang-kadang kaget-kaget gitu kan. Ya. Nah, kali ini mungkin kita udah punya orang-orang yang senior dan profesional di bidangnya. Kita coba mereka untuk berbagi dengan siswa-siswa yang akan berangkat. Hal ini sangat berguna bagi siswa-siswa untuk tahu paling sedikit mereka apa yang mereka hadapi dalam 3-4 tahun lagi ketika mereka pulang kampung. Saya rasa itu dulu Pak, dari saya Pak Yongki, terima kasih. Silahkan dilanjutkan Pak. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih banyak Pak Anies, luar biasa. Ini sukses nih buat YIJ dengan hampir 90 orang ya. Oke, sebelum saya mulai, ini Velita kelihatannya mau pooling dulu ya. Saya sesudah pooling saya akan bacakan latar belakang atau riwayat hidupnya Pak Yongki Sugiarto. Tapi sebelumnya kita langsung dulu poolingnya, silakan Velita. Iya, baik. Ya, ini sudah saya launch pollingnya. Silahkan diisi. Terima kasih. Silahkan diisi. Baik. Mari para peserta semua silahkan diisi. Kita masih ada 38 detik. Oke. Ya. Masih ada lagi? Sebelum kita benar-benar mendengarkan, nih mesti dengar soalnya Pak Yongki luar biasa sekali. Pasti bagi mereka yang mau belajar teknik akan sangat termotivasi oleh beliau nih. Oke. Masih ada Mbak? Iya. Oke.
Sudah? Ini selesai? Ya, sebentar. Oke, mungkin sudah ya saya end. Sudah ya kelihatannya. Dulu sebentar. Ya, sebentar. Baik. Mau dibacakan hasilnya, Mbak Felita? Saya udah share, mungkin bisa dilihat di layar ya. Ya. Sebentar, saya akan share sebentar. Oke, saya share. Jadi biar bisa dilihat. Oke, saya kira cukup ya. Oke, jadi 13 orang itu ingin mengetahui, artinya 45% dari audiens ingin mengetahui industri otomotif yang di masa sekarang dan akan datang ya. Ini luar biasa banget. Jadi separuhnya ini akan sangat penting untuk mendengarkan apa yang disampaikan oleh Pak Yongki. Jerman paling bagus di bidang teknik otomotif. 62% dari peserta ini menganggap demikian. Ini tepat sekali kiat-kiatnya seperti apa dan dari lebih dari separuhnya mendapatkannya dari sosial media ya. Oke, saya rasa cukup itu untuk memberikan gambaran buat Mas Yongki nih, audiensnya seperti itu bahwa mereka sangat tertarik. Nah, saya akan bacakan dulu latar belakang dari Bapak Diplom Ing Yongki Sugiarto sebagai anggota dari, bukan anggota, ini boardnya Gaikindo dan juga Kadin Komite Korea. Nanti boleh ditanyakan kenapa Kadin Komite Korea, ini menarik loh sebenarnya. Ya, Pak Yongki ini lulus dari Automotive Engineering Faculty di München di Jerman. Dan dari tahun 1968 sudah bergabung dengan BMW dan Mercedes-Benz di Munich atau di München dan di Stuttgart. Coba bayangkan bahwa passionnya sampai hari ini dari tahun 68 ada di otomotif. Pasti itu ada sesuatu yang memang kita ada hidden treasure ya, ada apa? Satu yang tersembunyi yang patut kita dengarkan. Lalu sampai sekarang ini Mbak Yongki itu adalah sebagai presiden direktur atau presiden komisaris di Hyundai Indonesia Motor atau Hyundai dan Hyundai Mobil Indonesia, PT Panji Rama Otomotif yang merupakan dealernya Mercedes-Benz, PT Cita Karya Pranata, dealernya Mercedes-Benz dan Kawasaki Motorcycle. Nah, dengan track record yang lama tentunya merambah juga Pak Yongki ini ke bisnis-bisnis lain seperti properti, power plant, dan industrial estate. Untuk lebih jelasnya, untuk juga lebih memberi teaser, menyemangati. Kenapa? Tahun 68 kembali ke Indonesia dengan passion otomotif. Kita panggilkan Pak Yongki Sugiarto dengan paparannya. Silakan Mas. Layar dan mikrofon kami persilahkan. Terima kasih. Terima kasih Mbak Lili. Pak Anies juga terima kasih, Ibu Felita yang ada di situ juga terima kasih. Khususnya kepada istilahnya dari Yayasan Indonesia Jerman ini, ya kan yang telah mengundang saya hari ini untuk berbincang-bincang di sini sedikit sharing, ya kan mengenai otomotif di Indonesia, ya kan. Saya bilang sama Lili mau aja dibohongin sama Yongki. Bukan, percaya, udah percaya, Mas. Oke, jadi ya kita mulai aja nanti apa namanya nanti ada session tanya jawab ya. Tapi saya coba aja ini karena apa namanya slide-nya cukup banyak, tapi jadi saya coba cepat aja. Ya kan kita mulai barangkali Felita bisa dimulai dengan slide pertama. Iya. Oke. Oke. Oke, di sini saya oke next slide.
Ini kontennya yang akan saya sampaikan hari ini, industri achievement dan lain-lain. Oke, kita mulai dengan slide ini saja. Jadi di Indonesia ini kita Gaikindo, tolong kembali ya. Kita Gaikindo itu adalah asosiasi gabungan industri kendaraan bermotor Indonesia atau The Association of Indonesia Automotive Industry. Kita mempunyai 44 anggota. Ya kan bisa dilihat di sini nama perusahaan-perusahaannya dan merek-merek yang diwakili oleh mereka-mereka. Dan tidak hanya merek mobil, tetapi juga ada industri. Di situ industri perakitan khususnya ikut menjadi anggota kami. Kita mau ada 34 merek yang bergabung di bawah atau di keanggotaan Gaikindo. Ya, ini semuanya lengkap di sini. Ini alfabetis dari Astra, Daihatsu sampai ke United Tractors, di mana mereka mewakili Scania, produk Scania. Oke, next slide. Nah, ini di sini saya paparkan ada berapa sebetulnya pabrik perakitan maupun manufacturing dari otomotif industri di Indonesia. Jumlah unit kapasitas produksi dan jumlah tenaga kerja yang terserap di situ. Jadi kalau kita lihat in total ada kurang lebih 2.250.000 unit kapasitas terpasang dalam 1 tahun bisa diproduksi sedemikian banyak, lalu tenaga kerja kurang lebih ada 38.000. Jadi bisa dilihat di situ ADM, Daihatsu, SIM, Suzuki, Toyota, dan seterusnya. Itu dengan kapasitas produksinya masing-masing. Ini memang kapasitas produksi hari ini 2.200.000 ini terlalu banyak sebetulnya, karena yang diproduksi hari ini kurang lebih atau di tahun-tahun normal lah ya, ini karena tahun ini ada pandemi jadi agak sulit bicaranya, tapi kalau tahun normal itu kita memproduksi atau memakai kurang lebih 1,4 juta. Nanti bisa dilihat saya punya angka-angkanya. Next. Ini gambaran dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2020 yang angka produksi dan angka penjualan. Yang biru itu produksi, lalu yang merah itu adalah angka penjualan kendaraan bermotor di Indonesia. Nah, ini kita bikin perbandingan dengan economic growth atau pertumbuhan ekonomi Indonesia yang di atas yang biru muda itu kelihatan, ya kan? Jadi kita memang selama ini pertumbuhan ekonomi kita cukup baik, pernah mencapai 6 lebih, ya kan, 6,5 bahkan waktu itu di tahun 2011. Ya kan, lalu pertumbuhan penjualan kendaraan bermotor juga baik, meningkat terus sampai puncaknya di 2014 itu kurang lebih di 1,3, hampir produksi 1,3, penjualan di 1,2. Lalu ada sedikit distorsi turun. Tapi ke tahun yang lalu kita mencapai produksinya 1,289, hampir 1,3. Lalu penjualannya sudah juga di atas 1 juta, 1,032. Kita bisa lihat juga di situ bahwa program LCGC itu dicanangkan tahun 2012 waktu itu, ya kan dimulai produksinya tapi di 2013. Lalu ada angka ekspor yang hijau. Kita bisa lihat juga ekspor kita meningkat terus, sampai tahun lalu kita sudah berhasil mengekspor 332.000 unit. Walaupun ini angka yang masih sangat kecil jika dibandingkan dengan Thailand. Karena Thailand itu nanti bisa juga saya paparkan angkanya, mengapa, dan nanti saya akan ceritakan. Kita tentunya sedang berusaha mati-matian untuk meningkatkan ekspor. Juga nanti ada ceritanya akan kemana, dan lain-lain. Lalu untuk tahun 2020 ini kita mencanangkan atau forecast kita tadinya juga di atas 1 juta karena pada awal tahun kita pikir ini normal semuanya, ya kan. Tetapi karena adanya pandemi ini kita sudah merevisi menjadi 600.000 untuk tahun ini instead of 1.100.000 waktu itu bahkan. Nah jadi tapi kita belum tahu lagi apakah ini perlu direvisi turun atau bagaimana, kita belum tahu. Next. Nah, ini sebetulnya paparan saja perbandingan antara Januari September 2019 dan yang sebelah kanan Januari September 2020. Tetapi kita bisa lihat di sini bahwa production itu turun 49% dibanding tahun lalu.
selama 9 bulan. Sales turun 50,9%, ekspor turun 35%, ya kan? Ekspor CKD juga turun 90,6%. Next. Ini perbandingan kalau kita lihat 2018 yang paling atas, lalu itu dibandingkan dengan 2017 Januari sampai Desember, lalu kita bikin 2018-2019, lalu yang paling bawah adalah perbandingan 2020 tahun ini dengan 2019. Seperti tadi saya katakan, wholesale itu adalah angka penjualan dari pabrikan kepada dealer. Itu turun 50,9%. Retail sales itu adalah eceran dari dealer kepada konsumen. Itu turun 46,6%. Production turun 49,4%, jadi ini rata-rata hampir 50% drop-nya dibanding tahun lalu. Ekspor kita turunnya hanya 35 gitu, kalau tadi kan 50, ini 35. Lalu import kendaraan CBU turun 54%. Oke, next slide. Di sini saya paparkan adalah wholesale by kategori, karena di Indonesia ini hari ini masih memakai kategorisasi sedan nomor 1, ya kan? Itu sedan pun dibagi 3 lagi, 1.500 cc di bawah 1.500, lalu 1.500 ke 3.000, lalu 3.000 cc ke atas, ya kan? Lalu saya ini kan kategorisasinya dulu saja. Yang nomor 2 adalah 4x2, disebutnya 4x2 itu karena roda penggeraknya itu hanya 2, two wheel drive. Ya kan? Lalu yang ketiga adalah 4x4 atau four wheel drive. Lalu kategori bus, kategori pickup, ya kan? Lalu ada truk juga dibagi lagi 5 ton sampai 10 ton, lalu 10 sampai 24 dan di atas 24 ton. Lalu ada double cabin, lalu ada affordable energy saving cars atau yang kita sebut LCGC, low cost and green car. Ya kan? Kalau bahasa Indonesia kerennya KBH2, kendaraan bermotor dengan harga terjangkau. Nah, itu dulu di tahun 2013 saya katakan diluncurkan oleh pemerintah program tersebut, ya kan? Dengan catatan ya tadi harganya harus terjangkau, lalu juga hemat energi, tadi harga terjangkau dan hemat energi, makanya KBH2. Nah, itu waktu itu pemerintah memberikan peluang kalau nanti dalam 5 tahun itu kita harus memiliki 80% TKDN, tingkat kandungan dalam negeri. Nah, untuk itu akan dibebaskan selama ini PPNBM-nya atau pajak penjualan barang mewahnya. Oke. Saya teruskan, ekspor di bawah ada kolomnya, lalu import juga ada kolomnya. Nah, kalau kita lihat saja di sini, sedan itu boleh dikata tidak terlalu berkembang. Ya, nanti kita bisa lihat ini hanya perbandingan angka penjualan Januari sampai September wholesale, ya, dari pabrikan kepada dealer. Ya, ini bisa dilihat angkanya di sebelah kanan. Ya kan, 3.300 is nothing sebetulnya sedan, lalu 4x2 itu 194.000, ya kan, sudah terjual 194.000 sampai dengan September, dan seterusnya sampai ke bawah. Ya, nanti kalau ada mau ditanyakan atau dicatat dulu aja pada nanti session tanya jawab kita bisa lanjutkan. Oke, ini wholesale, kita ke next slide, retail sales. Nah, ini retailnya, jadi sebetulnya antara wholesale dan retail tentu ada perbedaan. Retail adalah dari dealer kepada konsumen, jadi sudah dibeli sama konsumen, eceran lah, ya kan? Dan di STNK kan sudah diserah terimakan kepada konsumen, kita sebut retail sales. Itu kategorinya sama, ya kan? Sedan 4x2, 4x4 dan lain-lain. Next slide. Ini wholesale by kategori dari tahun ke tahun. Kalau tadi itu kan dari Januari sampai dengan September saja tahun 2020. Tetapi di sini kita lebih kepada dari tahun ke tahun. Jadi kita bisa lihat di sini bahwa sedan itu total, subtotal yang warna biru
turquoise itu, bisa dilihat dari tahun 2014 hanya total 21.000, lalu 17.000 dan seterusnya, tidak, bahkan turun terus sampai di bawah 10.000. Nah, pasti nanti ada pertanyaan, yang mana yang disebut sedan gitu, yang mana yang 4x2. Nah, 4x2 ini merupakan pasar terbesar di Indonesia. Bisa dilihat di situ, dari tahun 2014 4x2 itu 679.000, terus sampai ya kisarannya 500-600 ribu lah setiap tahun. 4x4 itu yang 4-wheel drive, ya kan? Nanti saya bisa utarakan kenapa kok ini jadi istilahnya bukan pincang, tapi kenapa orang suka ini. Lalu bus, pickup, lalu ada truk, ya kan? Truk kita bisa lihat itu total 100 ribuan, tetapi yang kecil, yang lebih dominan, yang di bawah 5 ton, ya kan? Yang besar tentunya belakangan ini memang dengan proyek-proyek pembangunan infrastruktur di Indonesia juga ikut berkembang. Gitu. Double cabin, lalu ada LCGC, kita bisa bangga bahwa LCGC ini bisa merebut sampai 22% pangsa pasar. Market share-nya sekarang ini di 22%. Jadi dia penjualan 1 tahun itu bisa sampai 230.000, ya kan? Karena dia menguasai 22%. Kenapa? Kembali lagi karena harganya murah, karena tidak ada PPNBM-nya, maka bisa dijangkau harganya. Mungkin kita ke next slide. Nah, di sini saya jelaskan tadi sedan. Ini adalah tarif bea masuk. Kita ada 3 jenis importasi atau 4 sebetulnya dengan komponen. Ini tahun-tahun mulai berlakunya. Jadi CBU itu kena 50% bea masuk, kalau CKD 10%, kalau IKD 7,5%. Perbedaannya antara CBU adalah mobil utuh, ya kan kalau diimpor. CKD itu adalah pretelan, ya tapi completely knockdown. Lalu kalau IKD itu 7,5% adalah incomplete knockdown, karena nanti ya namanya incomplete berarti harus memakai komponen lokal yang lebih tinggi. Lalu, nah ini yang peranan besar sekali adalah di luxury tax atau disebut PPNBM. Itu peraturan tahun 2015. Coba dilihat bahwa di belakangan itu sedan itu kenanya tinggi sekali, 30, bahkan 40, bahkan 125%. Sedangkan 4x2 bisa dilihat 10, 20, 40, dan 125%. 4x4, 30, 40, 125, bus kecil 10, tetapi yang lain 0. Ya. Nah, dikarenakan tarif tersebut, maka sudah barang tentu harga mobil sedan itu mahal. Karena tarif PPNBM-nya juga tinggi. Kenapa terjadi begini? Nah, karena di tahun 70-an, Indonesia ini ingin menciptakan mobil buatan dalam negeri. Jadi kita waktu itu memutuskan bahwa apapun kita harus support untuk mobil yang dibuat di dalam negeri, ya kan? Waktu itu masih ada istilah KBNS, kendaraan bermotor niaga sederhana. Nah, pemerintah memberikan support luar biasa sehingga dikenakan tarif pajaknya ini ringan, yaitu tadi 4x2 10%. Sedan, kita bilang orang Indonesia nggak perlu sedan, kasih tarif tinggi aja, nggak di industri pun tidak apa-apa. Nah, itulah yang terjadi selama ini, sehingga istilah saya sedan itu dicekek, ditarifin tinggi, ya kan, orang disuruh beli mobil 4x2. Yang mana nih 4x2? Apa sih bedanya dari bentuk ya? Nah, kalau bentuk, sedan itu adalah yang kita sebut 3-box car. 3-box car itu ada ruang mesin, ya kan, ruang penumpang, dan ruang bagasi. Jadi kalau mobil ada bagasinya, itu disebut sedan. Dan terpisah, maka itu disebut 3-box. Ya. Kalau mau kita sebut merek, misalnya Honda Civic yang ada bagasinya, Toyota Corolla, Toyota Camry yang ada bagasinya, itu semua sedan. 4x2 ini apa? Ini adalah mobil serbaguna atau MPV, multi purpose vehicle. Masuknya di sini. SUV, ya kan, sport utility vehicle juga masuknya di sini. Ini mobil yang kayak apa bentuknya? Yang disebut 2-box. Yang ada hanya ruang mesin,
kompartemen mesin dan kompartemen penumpang. Penumpang jadi satu sama bagasi. Nah, itu dibilangnya two box. Nah, kalau two box itu masuk ke 4x2 segmen 4x2, sehingga bisa dilihat di sini PPNBM-nya murah, 10%, 20%, dan seterusnya. Ya, itu ada yang 5 seat, ada juga yang 7 seat, ya kan sekarang ini, ya kan. Nah, dari situ saja sudah kita bisa lihat bahwa sedan dengan harga yang mahal tidak mungkin bisa berkembang. Ya kan, yang berkembang di Indonesia ya sudah itu MPV tadi yang two box, model-model mobil yang two box tadi. Ya kan, yang kena PPNBM hanya 10-20%. Nah, dari situ sudah jelas ya kira-kira kenapa sedan kita kok tidak berkembang, penjualannya juga kecil, rata-rata cuma sekarang ini di bawah 10.000 unit per tahun, ya kan, sedan ya, yang three box yang ada bagasinya. Nah, tetapi kita sekarang kepukul sendiri dengan peraturan ini. Jadi semua pabrikan atau merek yang masuk ke Indonesia membuat atau memanufaktur mobil-mobil yang 4x2, yang two box. Kenapa? Ya, memang pasarnya yang besar di situ. Kenapa pasarnya besar? Karena harganya murah. Kenapa harganya murah? Karena PPNBM-nya cuma 10%. Kan gitu. Nah, dengan begitu, kalau kita boleh mau sebut merek, nama juga nggak apa-apa, karena ini kan memang jelas ya. Misalnya Toyota. Toyota apa? Avanza. Ya kan? Daihatsu apa? Xenia. Honda, ada Honda Brio, dan lain-lain. Itu semua masuk ke kategori 4x2. Istilahnya yang tadi two box, yang belakangnya papak, nggak ada bagasinya, yaitu kena PPNBM yang murah. Nah, jadinya itu yang dibeli orang. Karena masyarakat Indonesia ini dengan income per kapita kurang lebih $3.600 per tahun, ya per kepala, maka daya beli masyarakat kita itu adanya di harga mobil yang 250 juta ke bawah. 200 bahkan ke bawah. Maka dari itu pangsa paling besar tadi yang saya katakan sampai 600.000 itu adalah tipe mobil 4x2 di bawah 1.500 cc yang PPNBM-nya bisa dilihat di sini 10%. That is the answer. Itulah jawabannya. Ya kan? Nah, akibat tetapi dengan tadi ini bertahan begini lama, industri kita semua bergeraknya ke arah mobil dengan bentuk MPV. Sebetulnya tidak salah, karena memang pasarnya juga memang begitu, ke situ arahnya. Tetapi kita punya problem ekspor. Karena di dunia itu yang masih disuka itu adalah jenis sedan dan jenis SUV. MPV itu malah nomor 4, nomor 5 gitu di dunia. Nah, inilah yang saya katakan tadi, akibat dari situ maka Thailand yang tidak membeda-bedakan tadi tarif ini, dia menang. Menang dalam arti kata apa? Yuk ke Thailand bisa lihat apa yang diproduksi di Thailand. Sedan ada, MPV monggo ada, SUV silahkan, pickup keleleran banyak. Di jalan-jalan di Bangkok kan pickup melulu yang dikonversi menjadi mobil penumpang. Nah, Thailand ini komplit range-nya. Indonesia hanya MPV, MPV, MPV. Ya itu saya selalu kalau bercanda bilangnya, saya Yongki buka restoran di Indonesia, jualnya cuma gado-gado. Tapi tetangga saya, Thailand, restorannya komplit. Soto ada, nasi goreng, monggo. Bakmi goreng ada, semua ada di sana. Orang lagi nggak kepengen gado-gado, ya nggak mungkin dia masuk ke warung saya. Dia pindahlah ke Thailand, dia beli. Maka dari itu Thailand ekspornya jauh di atas kita. Kita baru 300 sekian ribu, 320.000 tahun lalu. Thailand itu sudah semenjak 10-15 tahun yang lalu ekspornya itu hampir 1,5 juta. 5 kali lipat kita gitu. Ya kan? Itu yang terjadi. Nah, disinilah tadi sedikit penjelasan dari saya. Nah, kami berupaya dari Gaikindo ini menjelaskan ke pemerintah, Pak, ini kita tidak bisa lagi begini terus. Kalau begini terus kita akan ketinggalan. Ya kan, ekspor kita tidak akan bisa. Ya, para
produsen masuk ke Indonesia, bikinnya ya tadi 4x2 karena pasar paling besar itu, tapi tidak memikirkan diversifikasi jenis lain. Nah, kita harus melakukan diversifikasi produk yang dibuat di Indonesia supaya nantinya kita bisa mengekspor ke luar negeri. Nah, hasil pembicaraan kita cukup bertahun ya sebetulnya dengan Kementerian Perindustrian dari Gaikindo dan lain-lain, kita jelaskan semua, kita uraikan ini semuanya. Keluarlah yang disebut PP 73. PP 73, next slide please. Ya. Jadi PP 73 ini merubah struktur pajak-pajak PPNBM. Di sini kita mencakup ada 4 faktor yang penting. Yang pertama, kita bantai semua yang namanya bentuk kendaraan. Nggak ada urusan deh sekarang mau papak, mau pakai buntut, mau pakai bagasi, 2-box, 3-box, nggak ada urusan. Karena di dunia pun kategorisasi daripada mobil itu adalah hanya 2. Passenger vehicle di bawah 10 penumpang atau di atas 10 penumpang. Hanya itu. Itu yang kita berhasil merubah ini. Yang kedua, kita bilang bahwa Indonesia ini sudah waktunya dengan adanya Paris Agreement dan lain-lain, rumah kaca dan lain-lain, harus memikirkan masalah polusi kendaraan. Di sini kita masukkan istilahnya tadi carbon tax, di mana kita bilang bahwa kalau mobil itu hemat bahan bakar dan CO2-nya rendah, maka dia bayar PPNBM-nya juga ringan. Itu di kolom CO2 gram per kilometer itu bisa dilihat. Di bawah 150 gram per kilometer, lalu 151 ke 200, lalu 201 ke 250, dan lain-lain. Jadi makin tinggi gram per kilometernya, makin besar pula dia harus bayar PPNBM-nya. Jadi silakan berlomba-lomba untuk membuat mobil yang hemat bahan bakar dan polusi rendah. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita masukkan juga yang kita sebut program. Di sebelah kiri, kalau kita lihat, adalah ada passenger vehicle, lalu ada commercial, lalu ada program. Di mana di situ masuk tadi KBH2, yaitu kendaraan bermotor hemat energi dan harga terjangkau, atau LCGC. Apakah masih patut diberikan pembebasan PPNBM? Apa masih harus terus diberikan itu? Itu pertanyaan dari pemerintah waktu itu. Dan juga kita lari kepada yang disebut hybrid, mild hybrid, lalu ada flexi engine, lalu di bawahnya ada PHEV atau plug-in hybrid, dan electric vehicle. Lalu ada supercar, yaitu mobil yang super canggih lah. Nah, di sebelah kanan kita bisa lihat di sini adalah engine volume dengan cc-nya, tetapi kita hanya pisahkan antara sampai dengan 3.000 cc atau lebih dari 3.000 cc. Nah, di situ ada tarif PPNBM-nya. Nah, jadi di sini kita bisa lihat bahwa dengan peraturan pemerintah nomor 73 ini, maka kita sudah menuju kepada era beda. Beda era itu adalah diharapkan nantinya mobil-mobil sedan akan bisa diproduksi karena tarif PPNBM-nya sudah lagi tidak dicekek, tadi istilah saya, tapi sekarang kan menurut daripada tabel ini saja. Kalau Anda bisa membuktikan itu di bawah 150 gram per kilometer, maka Anda bayar 15%. Kalau di bawah 3.000 cc. Ya kan? Nah, supaya terjadilah nanti diversifikasi produk-produk yang dibuat di Indonesia dengan harapan produk tersebut nantinya bisa diekspor. Ya kan? Turun ke bawah, kita lihat tadi, di KBH2 itu akan dikenakan 3% PPNBM. Lalu hybrid, mild hybrid, dan di situ ada 3 kategori, 2, 5, 8, ya kan? Mild hybrid 8, 10, 12. Itu juga berdasarkan dia punya CO2 atau gram per kilometer atau pemakaian bahan bakarnya. Kalau kita ke plug-in hybrid maupun BEV, itu bisa dilihat 0%. Jadi ini di sini kita juga sudah menunjang mobil listrik, ya kan, mobil listrik yang terutama juga mobil lain yang hemat bahan bakar itu kita berikan katakanlah bukan subsidi tetapi kita berikan fasilitas atau insentif lah sebutannya begitu.
Kira-kira paparannya begini, dan peraturan ini akan berlaku Oktober 2021. Sudah diterbitkan PP 73 ini di Oktober 2019, dikatakan berlaku 2 tahun sejak dikeluarkan. Itu adalah untuk memberikan kepada produsen otomotif untuk bisa mengatur produksi mobilnya agar bisa masuk ke kategori-kategori yang gram per kilometernya rendah. Jadi diberikan kesempatan 2 tahun untuk development daripada engine-nya. Oke, next slide please. Ini Indonesian Roadmap, kalau kita lihat di sini, tapi agak sedikit ketinggalan karena kita ya dengan adanya pandemi dan lain-lain gitu, ya kan? Kita inginnya kalau bisa produksi itu 2 juta dan lain-lain the next few years ke depan gitu, ya kan? Mungkin itu roadmap-nya. Lalu next slide. Ini juga roadmap daripada produknya sendiri, karena tadi saya sudah sebutkan, ada LCEV, Low Carbon Emission Vehicle, ya kan, terdiri dari KBH2 dan itu sudah dicanangkan mulai dari 2013. Ya, jadi ini sebetulnya paparan gambaran mengenai kemana arah daripada industri otomotif kita. Di sini sudah kelihatan, ya kan, bahwa di tahun 2017 atau ini sudah mulai lagi di vehicle technology, hybrid, plug-in hybrid, lalu EV, dan lain-lain. Oke, next slide. Nah, di sini saya bikin satu perbandingan value chain daripada industri otomotif kita. Yang kanan saja bisa dilihat bahwa kalau kita bandingkan dengan Thailand, itu adalah OEM atau merek itu ada 22, di Thailand ada 20, pekerjanya kita kurang lebih di 55.000, Thailand ada 100.000. Lalu di komponen industri itu banyak sekali di Thailand, 700 perusahaan, ya kan, dengan 250.000 pekerja, kita di 500 perusahaan dengan 100.000 dan seterusnya. Nah, komponen juga kan ada tier 1, tier 2, tier 3 dan lain-lain. Lalu lari lagi kepada workshop, outlet, ya kan, authorized sales, ada dealer maksudnya, service, spare part dan lain-lain. Ya kan? Jadi kalau kita lihat secara garis besar ya 1 juta lebih lah orang yang terlibat di dalam industri otomotif sampai kepada sales-nya tadi. Oke, next slide. Ini adalah faktor-faktor yang menentukan penjualan dalam kaitannya dengan industri otomotif. Ya, kita sangat tergantung kepada exchange rate atau nilai tukar rupiah kita. Kalau gonjang-ganjing US dolarnya menguat dan lain-lain, ya terpaksa kita harus naik harga, ya, dan lain-lain. Inflation, buying power, ya kan. Jadi inflasi tentunya juga mengaruhi daya beli masyarakat. Automotive finance, central bank rate. Nah ini Indonesia ini 70% dari total penjualan kita itu dibiayai atau secara leasing atau kredit. Maka dari itu central bank rate ini menjadi juga faktor penentu. Kalau tidak bunganya tinggi, orang tidak jadi beli. Global economy, lalu ada COVID-19 hari ini, ya kan. Fuel price increase, nah, kalau BBM-nya juga naik, itu juga mengakibatkan daya beli masyarakatnya turun. Taxes dan tarif, ya kan, itu taxes dan tarif juga penting karena yang tadi saya katakan ada biaya masuk, ada PPN, ada PPNBM, lalu ada biaya balik nama, ada PKB atau pajak kendaraan bermotor. Nanti saya bisa jelaskan berapa persentasenya masing-masing. Infrastruktur development itu juga penting. Kalau infrastruktur dibangun terus, maka dibutuhkan banyak sekali mobil, truk, dan lain-lain. Begitu juga kendaraan ringan yang kecil-kecil gitu, ya kan, mungkin manajernya dibeliin apa saya nggak tahu gitu. Sepeda motor juga demikian, untuk satpamnya pakai sepeda motor dan lain-lain. GDP growth tentunya, ya kan, pertumbuhan ekonomi, central bank rate atau SBI. Oke, itu faktor-faktor penentu daripada industri otomotif kita. Next slide. Nah, itu tadi saya sudah katakan bahwa 70% dari penjualan otomotif kita itu dibiayai atau leasing atau kredit. Jadi kita sangat tergantung kepada tadi suku bunga SBI-nya berapa. Ya kan, repo rate-nya hari ini berkisar di antara 4%. Itu bagus, ya kan. Kalau naik ya susah kita. Ya, orang yang bilang bisa nih nyicil, waduh dengan bunga naik, wah dia nggak sanggup lagi nyicil, nggak jadilah dia beli. Ya. Oke, next slide.
Oke, teknologi development, ya ini udah tadi saya singgung bahwa dari combustion engine yang biasa, kita akan lari kepada hybrid, plug-in hybrid. Nah, nanti setelah itu akan lari lagi kepada pure electric vehicle. Ya kan? Nah, jadi ini safety issue juga penting di sini, mobility services juga udah sekarang ini menjadi satu requirement yang sangat penting. Oke, next slide. Next slide, di sini saya paparkan adanya Low Carbon Emission Program (LCEP), ya kan, the key strategy to break business as usual. Jadi ini kita agak sedikit bukan melenceng, tetapi sudah larinya kepada semua ini Low Carbon Emission Program. Jadi mobil irit bahan bakar dan rendah polusi. Itu aja sekarang yang dicanangkan terus. Ya kan? Oke, next slide. Nah, ini yang tadi saya katakan, ya kan, market Indonesia versus global, ya kan. Nah, kita ini coba lihat, 10 mobil terlaris ini tahun 2016, tapi tidak beda-beda banyak. Toyota Avanza paling dominan. Toyota Kijang Innova, MPV, Toyota Calya, MPV, Agya, City Car, Daihatsu Xenia, MPV, SUV, City Car. Yang mana sedan? Nggak ada di Indonesia. Tapi di dunia, nah coba lihat sebelah kanan. Toyota Corolla nomor 1, sedan. Lalu pickup, sedan, SUV, sedan, SUV, terus MPV nomor 11. Nah, ya ini kan saya bilang, kalau Yongki punya restoran jualannya gado-gado, MPV melulu, padahal orang maunya makan soto, makan nasi goreng. Ini yang terbalik kan jadinya kan. Itu yang saya bilang, Indonesia ini kalau lihat hari ini, otomotifnya adalah jago kandang. Ya bagus, bukan salah sebetulnya, tidak salah, tetapi jangan terlalu berharap banyak untuk ekspor. Karena tadi kita salah produk, untuk ekspor nggak ada yang kita produk di dalam negeri, gitu, yang produksi dalam negeri. Adanya produksi untuk dalam negeri juga. Oke, next slide. Ini bisa dilihat di sini. Indonesia tahun 2019 produksinya hanya 1,289 atau 1,3. Penjualannya di yang kolom bawah Indonesia 1032. Jadi ekspornya kan cuma 200 ribuan, 300 ribuan waktu itu. Ya kan? Sedangkan coba lihat Thailand nomor 5 di situ. Produksinya 2.013. Pemakaian dalam negerinya cuma 1 juta. Jadi ekspornya 1 juta, kita ekspornya cuma 300. Itu yang jomplang, nggak karu-karuan gitu. Nah, jadi kalau dilihat kita ini memang pasar ya, market di bawah itu bisa lihat kita sudah 5 tahun, 6 tahun terakhir ini leading terus dari 2014 tuh. Mungkin tahun ini kalah sama Thailand. Ya kan, karena kita ini kurang cepat bereaksi tadi yang saya ngobrol dengan Pak Anies tadi masalah apa namanya relaksasi pajak dan lain-lain gitu. Malaysia, Thailand sudah duluan bergerak 3 bulan 4 bulan yang lalu sehingga sudah hampir pulih angka penjualan domestiknya dia. Kita masih merangkak tadi kan minusnya 50%. Di situ kita bisa lihat bahwa kalau Indonesia ini tadinya leading dari 2014, ya kan? Ya, mungkin tahun 2020 ini kita harus mengakui kekalahan. Oke, next slide. Nah, ini saya paparkan di sini sedikit mengenai FTA yang bilateral maupun multilateral. Ya kan, ini yang sedang digarap oleh Kementerian Perdagangan khususnya, ya kan, FTA antara Indonesia Jepang kita sudah punya, yaitu ada IJEPA implemented di 2008, ya kan, dan ya banyak sekali yang sedang digarap, ya kan, apa namanya dengan negara-negara supaya kita bisa nantinya mengekspor ke negara-negara tersebut, ya kan, karena FTA ini adalah free trade agreement. Izin Mas Ya. Yongki, mungkin perlu sedikit dielaborasi FTA apa ya? Oke. Buat ini teman-teman yang ini bukan di Kadin. Ya, FTA itu adalah free trade agreement. Jadi bisa bilateral antara Indonesia dengan satu negara atau multilateral seperti ASEAN dengan kita ada ASEAN Korea, ASEAN India. ASEAN itu kan 10 negara. Jadi itu multilateral. Nah, FTA itu tujuannya adalah kalau bahasa Jermannya Freihandelsabkommen.
Kalau nggak salah begitu nih, nggak tahu bahasa Jerman saya masih Freihandelsabkommen. Jadi itu satu Abkommen atau perjanjian perdagangan antara kedua negara, di mana tujuan utamanya adalah membebaskan bea masuk daripada produk-produk yang diimport ekspor dari satu negara ke negara lain. Jadi kalau misalnya sekarang Eropa itu dengan kita itu kan, kalau saya import mobil, itu tadi udah ada daftarnya 50% biaya masuknya. Nah, ini yang sedang digarap satu perjanjian dengan EU, ya, European Union dengan Indonesia atau Uni Eropa. Kalau itu nanti ditandatangan, itu nanti ada negosiasinya, dari 50% itu akan turun ke 0. Cuma mungkin tidak langsung, ini bertahap. Mungkin setiap tahun turun 5%. Jadi dalam kurun waktu 10 tahun akan menjadi 0. Jadi ini memang FTA ini atau Free Trade Agreement ini ngurusinnya adalah bea masuk. Ya kan, dari produk-produk tertentu, misalnya daging, misalnya sepatu, misalnya pakaian atau apa yang hari ini masih dikenakan bea masuk di negara tertentu, itu akan bertahap ke arah 0. Gitu. Freihandelsabkommen. Ya, jelas ya, gitu. Nah, sekarang next slide mungkin. Nah, ini yang saya bilang tadi, ASEAN China, FTA, ada ASEAN Korea, ini yang multilateral. Dan ada regional juga. Ya kan? Nah, kita baru menandatangani dengan Australia nih barusan, ya kan? Indonesia Australia, IA-CEPA namanya. FTA itu bisa disebut juga CEPA. CEPA itu CEPA, Comprehensive Economic Partnership Agreement. Ya, itu istilah kerennya FTA atau Free Trade Agreement. Tapi ASEAN sudah menandatangani itu, coba lihat China, Korea, Jepang, India, Australia, New Zealand, ya kan? Nah, kita sendiri di ASEAN punya, kita sebut AFTA, ASEAN Free Trade Agreement. Itu sudah diteken tahun 2002 bahkan, sudah 18 tahun yang lalu. Maka dari itu kita punya perjanjian AFTA, sehingga mobil-mobil yang diproduksi di Thailand asal mempunyai 40% ASEAN content, maka dia bebas diimport ekspor ke seluruh negara ASEAN dengan bea masuk 0. Itu bunyinya untuk otomotif di AFTA, ASEAN Free Trade Agreement. Maka dari itu Indonesia bisa mengirim mobil yang diproduksi di sini, MPV-nya tadi, ke negara manapun, karena MPV itu rata-rata sudah 60-70% kandungan lokalnya, maka dia boleh bebas masuk ke negara manapun asal tadi dengan bea masuk 0. Oke, next slide. Next, ya ini tadi masih ongoing juga, ya kan? Itu coba bisa dilihat yang sebelah kanan, Indonesia European CEPA udah berkali-kali, ya kan? Oke, kita langsung aja ini slide ini. Export destination itu ada 80 negara yang sudah dimasuki oleh produk otomotif Indonesia. Ya kan? Tapi bisa dilihat bahwa Amerika ke bawah, Amerika Selatan, ya kan, tengah dan selatan, lalu negara-negara Middle East dan lain-lain. Gitu. Oke, next slide. Ya, ini hanya menggambarkan, ini kecil banget, ini nggak kelihatan, dari mulai tahun 72 ini, kita punya statistik bahwa sebetulnya sudah 20 juta mobil yang terjual di Indonesia selama kurun waktu dari 72 sampai sekarang, hampir berapa? 50 tahun ya. Lalu ini ada perjanjian-perjanjian, peraturan-peraturan, dan lain-lain, karena kita ikuti terus gitu. Oke, next slide. Ini apa namanya, car sales Indonesia stable above 1 million unit, ya kan. Memang kita lihat bahwa the best selling car itu dari brand Toyota, Daihatsu, dan lain-lain. Jadi kita bisa lihat di situ siapa market leadernya. Lalu car sales segmentation tahun 2019 itu bisa dilihat yang kuning low MPV. Jadi kembali lagi saya katakan bahwa Indonesia ini karena daya beli masyarakatnya tadi harga mobil 250 juta ke bawah, ya yang kita sebut low MPV yang laku gitu.
Terus the next one is LCGC. Kenapa? Ya murah kan mobil itu karena tidak ada PPNBM-nya dan lain-lain. Oke, next slide. Nah, ini interesting kalau kita lihat di sini bahwa kita lihat Indonesia angka 99. Apa itu artinya? 99 itu adalah 99 mobil untuk 1.000 orang. Ya, jadi kalau 1.000 orang itu ada 99 mobil. Malaysia 490 mobil. Jadi hampir setiap 2 orang punya mobil di Malaysia. Kalau di sini Indonesia 11 orang punya 1 mobil. Thailand 275. Jadi per 1.000 orang 275, kira-kira 4 mobil lah. Vietnam masih kecil 34. Singapura 211, Brunei 800. Jadi hampir setiap orang di Brunei punya mobil itu. Filipina 49. Nah, kalau kita lihat populasi Indonesia ini 270 juta. Apa namanya? Production 1,29, installed capacity 2,25. Jadi kita ini betul-betul masih memiliki peluang yang sangat besar untuk industri otomotif kita. Kalau saya tingkatkan dari 99 ke 100, at one day kita bicara, kita ketemu lagi, wah udah 100 nih. Berarti apa? Penjualan otomotif saya harus naik 270.000. Betul kan? Rakyatnya kan 270 juta. Iya. That is the story gitu. Jadi hati-hati, bukan hati-hati, kita lihat coba. Malaysia 490. Tapi ya tentu income per kapita dia jauh di atas kita. Ya kan? Thailand 275. Ya kan? Kita kepengen kalau bisa kita nanti di satu hari kita di 200 gitu. Coba bayangkan kalau itu 200, berapa mobil yang terjual di Indonesia per tahunnya? Oke. Next slide. Ini coba gambaran mengenai driving forces of the economy. Ya kan, kalau tadi kita bilang berapa orang yang terlibat gitu loh, 1,5 juta yang terlibat di industri otomotif sampai ke perdagangan sampai kepada bengkel-bengkel. Itu saya paparkan di sini semuanya. Ya kan, dari mulai assembling di sebelah kiri, tier 1 industri, tier 2, tier 3 industri komponen, lalu ke outlet, workshop dan lain-lain sampai ke kanan. Ya kan? Oke, next slide. Nah, ini juga infrastruktur tentunya berperan untuk support the growth of the automotive industry. Bagaimana industri akan bisa maju, industri otomotif, kalau jalanannya nggak ada, jembatannya nggak ada. Ya nggak ada jalanan ya susah kan. Nah, jadi itu paparannya. Nah, sekarang kita bisa lihat di yang peta Indonesia di sebelah kanan bawah, kita bisa lihat bahwa distribution of car sales di Indonesia tahun 2019 itu begitu adanya. Pulau Jawa masih dominan 663.000 dari total 1.032. Ya kan hampir separuh lebih adanya di Jawa. Sumatera 170, Papua baru 5.800. Nah, ini kalau nanti infrastruktur dibangun terus di daerah-daerah tadi, Papua dan seterusnya, pasti mobil-mobil akan juga dikirim ke sana, dipakai di sana gitu. Kalimantan baru 64.000 tahun lalu, dan lain-lain. Ini paparan dan gambarannya. Oke, next slide. Ya, ini harmonization of motor vehicle tax, ya kan. Kita juga tadi mengusulkan kepada pemerintah yang tadi sehingga akhirnya keluar PP 73, karena kita juga melihat dari negara-negara tetangga apa yang dilakukan di sana dan lain-lain gitu. Kok dia bisa berkembang? Nah, ternyata tadi kita baru 2 tahun terakhir inilah memutuskan itu yang diwarnain merah, the new regulation PP nomor 73 2019. Ya kan, all cars, jadi sudah nggak lagi pakai bentuknya mau apa, ya kan dulu ada iklan kan yang dibilang AA si Teteh pada ikut semuanya, iya kan? Ya karena ya that is the story gitu. Saya katakan di Indonesia ini kita orang Indonesia Timur gitu. Timur gitu. Orang Timur kan keluarga besar gitu. Jadi perlu mobil yang kalau hari Senin sampai Jumat dipakai ngantor, tetapi kalau Sabtu Minggu bawa keluarga besarnya ke mall, kemana, jalan-jalan kan. Ya itu dia si AA si Teteh pada ikut semua gitu. It's nothing wrong, ya betul ya, itu tidak salah gitu. Tetapi Guyup ya, Mas. Ya tapi kita lupa bahwa ekspor itu nggak mau gituan, mobil gituan gitu. Maunya lain gitu. Tadi kan udah saya ada gambarnya, iya kan? Ya, ya. Oke, next slide.
Nah, ini kita kan juga untuk penghematan daripada bahan bakar, ya kan kita juga sekarang sudah lari ke B30, ya kan solar kita atau diesel kita sudah memakai biodiesel B30. Yang konon juga akan terus ditingkatkan ke B40 dan seterusnya. Tetapi saya katakan kepada pemerintah bahwa Pak, kita bukan against, tetapi berikan waktu yang cukup untuk preparation daripada produk-produk kita agar bisa mengabsorb bahan bakar yang mau Bapak bikin. Itu. Jadi itu aja. Kalau memang bisa Bapak Presiden, kita bilang kita pakai ini, kita punya kelapa sawit banyak sekali dan lain-lain. Boleh Pak, nggak ada masalah. Tetapi berikan waktu yang cukup dan juga diberikan satu katakanlah guidance kapan ini mau diterapkan. Setahun lagi, 2 tahun lagi, karena preparation daripada produk itu tidak semudah dan segampang itu, ya kan? Ya, beliau setuju dan mengatakan ya udah nanti kita beritahukan jauh-jauh hari lah kasarnya begitu. Next slide. Delita. Ya. Nah, jadi kita sekarang mau lari kemana? Ke electric vehicle kan? Katanya kita udah mau ke arah situ. Dunia juga katanya larinya ke situ. Oke, kita juga nggak boleh ketinggalan. Tetapi apapun kita harus juga mengerti bahwa Indonesia ini tadi daya beli masyarakat kita kan masih di harga 250 juta ke bawah. Sedangkan kalau saya tulis di situ, mobil hybrid itu yang paling murah masih 500 juta. Plug-in hybrid bahkan 1,2 miliar. Ya, itu apa namanya hybrid dan plug-in hybrid itu masih ada engine dan ada baterainya. Nah, kalau kita bicara mobil yang full elektrik itu 560 juta rupiah harganya yang paling murah. Tetapi kalau kita mau lari langsung ke BEV itu harus ada infrastruktur yang memadai. Apa infrastrukturnya? Ya charging station. Kalau nggak ada charging station, bagaimana nanti? Ya kan kalau misalnya mobil itu dari rumah penuh atau dari rumah tinggal seperapat dan lain-lain, tahu-tahu di jalanan macet. Nah loh, jalanan macet gimana? Ya kan? Kan baterainya kepake. Ya kan? Habis gitu gimana? Jadi nanti kita punya joki lagi nih. 3 in 1 ya kan? Kalau dulu joki dipakai untuk 3 in 1, tapi jokinya kali ini buat apa? Buat dorong mobil. Ya mobil listrik gimana kalau habis baterainya di jalanan? Mau tidak mau, suka tidak suka kan didorong. Tapi kalau charging stationnya ada di mana-mana, ya katanya misalnya di high rise building, office tower atau hotel atau mall, kan begitu udah merah nih, masuk aja ke mall, kita minum kopi setengah jam sambil charging kan. Tapi kalau charging stationnya nggak ada di mana-mana, orang yang beli mobil listrik juga bingung. Waduh, ntar gimana nih? Kalau nggak ada itu pakai power bank rada susah kayaknya, iya kan? Nah, Bisa tapi memang gede, pemerintah sudah Mas. menerapkan. Power Ya kan bank-nya bawa harus ransel gede. dong kalau gitu. Ya bawa ransel, bawa power bank gitu, ya kan? Betul. Nah, pemerintah telah menerbitkan peraturan pemerintah nomor 55 di 2019 mengenai acceleration of the implementation of domestic electric vehicle is regulated. Jadi memang ada Perpres nomor 55 tahun 2019 yang mengatur ini semua dan sekarang sedang dibuatkan peraturan turunannya dari kementerian-kementerian yang terkait. Baik itu perindustrian, ternyata banyak loh. Perindustrian, perdagangan, BPPT, perhubungan, ESDM, lalu apa namanya PLN, semua ikut serta di situ karena Perpres 55 ini sedang sekarang ini digodok oleh Pak Luhut untuk menerbitkan peraturan-peraturan turunannya, disebutnya begitu. Ya, kita akan mengarah ke situlah. Ya. Oke, next slide. Izin Mas, boleh Ya. agak speed, banyak pertanyaan nih. Yuk. Oke. Ya udah kalau gitu kita next slide aja deh. Yuk. Oh, nggak apa-apa. Ini juga keren ini. Nah. Ini competition kan? Ya, ini competition. Jadi China on top, Indonesia in the fifth position gitu kalau kita bicara. Tapi jauh sekali lah. China 28 juta per tahun, Indonesia baru 1 juta gitu ya kan. Jepang 5,2 juta dan lain-lain. Ini cuma antar negara-negara ini. Oke, next slide. Ini
market develop ekspor ya kan, ya katakan tadi 332 tahun lalu ya kan, itu various brand yang sudah mengekspor dari Indonesia. Oke, next. Ini automotive industry is a driving force of industry 4.0 ya, kita tentunya harus ikut juga di industri 4.0, automotive, food and beverage, chemicals, electronic and textile and apparels, itu yang dicanangkan oleh pemerintah kita, otomotif juga masuk di situ. Tetapi seperti saya katakan bahwa kita ini bukan ketinggalan, tetapi kita harus in stages, nggak bisa langsung masuk ke dalam full industri 4.0 dikarenakan satu, volumenya belum mencapai skala ekonomis, ada beberapa industri komponen yang juga belum mencapai skala ekonomis. Kedua, labor cost kita di sini masih terbilang memadai atau murah, sehingga orang memikir pindah ke 4.0 atau tidak, dan lain-lain. Oke, next. Ya, ini udah jelas future automotive teknologi. Tadi saya udah katakan bahwa dari combustion engine lari terus ke atas, ya kan, sampai ke BEV, battery electric vehicle, ya kan. Oke, next. Future teknologi sudah jelas semua. Saya juga ini semua ke arah pada industri nantinya ke elektrik. Oke, next. Ini tadi juga sudah di PP 41, ini PP 41 ini yang mengenai peraturan PPNBM, tetapi kan sudah akan tahun depan akan dirubah menjadi PP 73 tadi. Ya kan? Oke, next. Ya, di sini future automotive technology, kita lihat di sini ada electric vehicle and alternative powertrain, safety and autonomous driving, connected vehicle, ini semua future, tetapi kita harus siap juga ke arah situlah. Next. Nah, kalau kita bicara ekspor, Indonesia ini masih kecil, hanya 4,5% share-nya dibanding CPO, itu ekspornya yang paling besar dari total export value, ya kan? Kita masih sangat kecil. Nah, ini kita di-challenge nih oleh pemerintah, oleh Bapak Presiden untuk bisa menaikkan setinggi-tingginya ekspor otomotif dan equipment maupun komponennya. Jadi nomor 1 CPO, nomor 2 coal, garment, dan seterusnya. Otomotif itu di nomor 8, tapi kalau dilihat angkanya 4,5 billion only. Next. Ya, itu tadi kembali lagi Indonesia Making 4.0, sudah jelas semuanya kemana arahnya dan lain-lain. Oke, next. Oke, tinggal 2-3 lagi. Oke, ini juga jelas bahwa ada di mana sebetulnya daya beli masyarakat Indonesia low and medium segment dengan luxury tax yang 0-20% dengan harga jual kurang lebih 300 juta ke bawah. Oke, next. Oke, nah ini kita hanya perbandingkan saja bedanya mobil nanti apa-apa yang akan hilang kalau mobil itu berganti kepada electric vehicle. Ya kan, manual transmission udah nggak diproduksi lagi, cylinder head engine udah hilang, exhaust manifold nggak busi dan lain-lain hilang semua gitu. Yang ada cuma tinggal lithium battery, rapid charging, dan seterusnya, dan seterusnya. Oke, terus next. Mungkin kita lewatin ini, next saja. Nah, di sini hanya saya mau paparkan sedikit mengenai tadi ada PPN, PPNBM itu yang kuning, ya kan, pajak pemerintah pusat. PPN itu adalah pajak pertambahan nilai yang nilainya 10%. Lalu PPNB atau kalau di Jerman Mehrwertsteuer itu PPN, ya kan, kalau di Indonesia namanya PPN. Lalu ada PPNBM, luxury tax tadi kita sudah sebut, ya kan. Lalu ada nanti di sebelah kanan itu ada BBN, biaya balik nama, dan PKB. PKB itu yang kita juga kenal sebagai pajak progresif, kalau mobil ke-1, ke-2, ke-3 itu naik terus gitu. Maka dari itu ini totalnya ini kurang lebih ada di 40-50% dari harga mobil. Jadi kalau harga mobil itu 100 juta, itu 40-50 juta tergantung tadi, kalau sedan bisa sampai 50 juta, masuk ke kas pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
Makanya saya sebut di sini pajak pusat dan pajak daerah. Jadi jangan dipikir mobil itu kok mahal. Ya karena 40-50% masuk ke kas pemerintah. Next. That's it. Terima kasih atas perhatiannya semuanya. Wow, luar biasa Mas Yongki, luar biasa banget. Ini saya sampai mencatatnya, ini aduh cepet nih sama ilmunya Mas Yongki nih. Cuman saya mau summary-kan di sini adalah intinya adalah dari semua dari A sampai Z-nya itu adalah pahami teknisnya, pahami marketnya, pahami regulasinya, pahami bisnis intelijennya, pahami tren dunianya dan alternatif. Kurang lebih gitu ya, Mas Yongki Ya, ya? ya. Oke, great. Jadi Waduh, ini kalau luar biasa banget. Mas, kita ya, banyak pertanyaan nih, Mas, di sini wih. sebenarnya. Asal jangan susah-susah nih. Nah, ini pertanyaan anak-anak zaman now nih biasanya oke-oke nih, Mas. Ini ada Apa tuh? pertanyaan dari Fatruzwar Ya, yang akan kuliah otomotif di Jerman. ya. Pengen tahu nih Mas, gimana masa depan mobil sport seperti Toyota Supra, GT86, Porsche, dan lain di Indonesia? Apanya yang dia mau tahu? Masa depannya. Oh, masa depan. Jadi gini, Ya, tadi saya singkat dan simpelnya aja. Punya masa depan pasti ada. Tetapi berapa lama dari sekarang? Kenapa? Karena saya katakan tadi, GDP atau income per kapita kita hari ini 3.600. Yang oke. bisa membeli mobil-mobil semacam itu masih langka. Ya, Ya kan? Bukan tidak ada, langka. langka. Nah, Ya. ya, tentunya kalau itu nanti satu hari GDP kita sudah ngomong kosong 70-80 ribu dolar, orang pasti beli mobil kayak Ya. gitu. Tetapi ya perlu waktu kan ke sana. Ya. Jadi masa depan ada, tetapi saya nggak bisa bilang berapa tahun dari sekarang gitu. Ya. Jadi bukan three box car lagi ya, Mas? Bukan three box car lagi. Iya, itu sebetulnya ya, ya susah gitu. Tapi nggak apa-apa lah, kan kita udah nggak ada gituan lagi sekarang. Iya kan? Betul, betul. Tinggal hemat bahan bakar aja. Iya Oke, kan? tadi aku rasa itu terjawab ya GDP-nya ya ini ya. Ini ada pertanyaan dari Anonymous Iya, Attendee. iya, Bagaimana mengidentifikasi iya. komponen yang diproduksi di Indonesia itu mengandung 40% TKDN, padahal brand asalnya misalnya dari Jepang. Apakah di Indonesia sudah mulai memproduksi komponen mobil brand Jepang di dalam negeri? Kira-kira apa nih Mas ininya, Sudah, jadi situasinya? ya sudah jelas. Sudah Jadi tadi yang saya katakan ada kurang lebih di Indonesia ini 800 pabrik komponen. Nah, 800 ya? rata-rata karena di Indonesia ini kan hampir 96-97% dominasi merek Jepang. Iya. Jadi Betul. pabrik-pabrik komponen ini juga rata-rata either dia punya joint venture dengan si manufaktur dari Jepang tadi, bikin pabrik di sini, atau paling tidak transfer of technology atau membeli license teknologi tadi si pengusaha lokal itu. Betul. Lalu mensuplai kepada pabrik-pabrik mobil Jepang yang ada di sini. Jadi kita Ya kan? ekspor komponen juga, Mas? Iya, jadi komponennya itu nanti dibuat di Indonesia. Ya. Ya kan, setelah itu disuplai kepada Toyota Indonesia, kepada Daihatsu Indonesia, Honda dan lain-lain gitu. Ya. Ya kan, tapi teknologi Jepang bisa saja gitu. Baik. Jadi sudah berjalan itu. Baik, Mas, saya mau mengelaborasi lanjutan dari pertanyaan tadi. Kalau misalnya target ekspor itu menjadi 1 juta, prediksinya itu kira-kira akan menumbuhkan berapa pabrik komponen kira-kiranya? Karena itu kan hampir 4 kali lipat dari ekspor kita sekarang ya, Mas ya? Betul. Jadi gini, pabrik komponen yang ada hari ini juga produk yang dibuatnya itu masih banyak untuk kendaraan MPV. Oke. Nah, nanti dengan diversifikasi produk sedan masuk. Pabrik komponen tadi yang ngomong kosong nih saya sebut aja yang membuat radiator. Ya kan? Dia buat radiator hari ini kan untuk mobil MPV. Tapi begitu nanti sedan itu dirakit di Indonesia, lalu dimanufaktur di Indonesia, dia akan mendiversifikasi juga produk dia menjadi radiator yang untuk sedan. Oke. Gitu. Ya. Tapi kalau ada yang tadi sama sekali baru, ya bisa juga.
baru dalam arti kata komponen yang tadinya tidak ada untuk MPV, ya kan? Nanti akan berdiri ini pabrik komponen ini akan bertumbuh juga gitu. Dari sekarang 800 bisa-bisa jadi 1.000 lebih. Contoh di Thailand itu sudah ada pabrik komponen 1.800-an. Oke. Ya kan? Jadi potensinya besar ya kalau misalnya Besar. anak-anak ini sekarang Ya. berangkat ke Jerman 4 Ya. tahun, 5 tahun kembali membangun industrinya masih partisipatif dong ya Mas ya kurang Iya lebih. dong, pasti, Ya. pasti dong. Ya kan, jadi Oke. jangan kecil hati gitu. Pabrik komponen Ya. juga industrinya cukup besar gitu, tidak hanya di pabrik mobil ya, di pabrik komponen juga. You can Betul. make ini apa namanya karir. Iya, artinya peluang-peluang di situ besar sekali ya Mas ke depannya ya. Besar. Oke, great. Saya lanjut pertanyaan dari Anonymous lagi nih. Fuel B30 itu kompatibel sama mobil tipe yang seperti apa? Fuel station area mana saja yang sudah provide fuel B30? Pertamina sudah mengedarkan B30 semenjak 1 Januari 2020. 2019 malah. Nah, jadi kalau kita masuk ke fuel station Pertamina, kalau disebut biosolar, itu sudah B30. Itu yang dipakai. Solar ya kita bicara ya, bukan bensin ya. Jadi semua mobil yang diesel itu hari ini memakai B30 kalau pakai dia isi solar itu biosolar ya. Biosolar gitu. Memang di samping itu masih ada Pertadex. Ya kan, itu bukan B30 ya kan, tetapi harganya mahal. Ya kan, harganya mahal karena itu memang grade-nya lebih tinggi, Pertadex. Diedarkan juga oleh Pertamina gitu. Tapi B30 sudah, semua mobil sekarang sudah, Pertadex grade-nya lebih tinggi, artinya apa? Lebih maintenance-nya untuk engine lebih jadi ada mobil-mobil yang memilih Pertadex, misalnya mobil sedan atau mobil MPV yang lux lah, yang lux. Biasanya mereka dia nggak mau pakai B30 biosolar, dia memilih pakai Pertadex aja. Lebih aman lah mobil saya pakai Pertadex katanya gitu. Tapi harga per liternya juga lebih mahal. Saya nggak hafal, tapi kalau nggak salah di atas 10.000. Whereas B30 itu di bawah 10.000 harganya. Tapi kalau yang truk, yang bus dan lain-lain itu pasti semuanya sudah pakai B30 biosolar. Jadi sebenarnya masa depan ini cerah ya buat Indonesia ya. Ini saya pengen memastikan dari pakarnya, soalnya supaya adik-adik kita ini paham bahwa kita ini justru punya banyak sekali peluang dan menawarkan banyak kesempatan ya untuk bertumbuh di sektor ini ya Mas ya. Betul. Aku lanjut pertanyaan dari Gabriel Tristan Hargowandono. Guten Tag, Herr Sugiarto. Perkenalkan, nama saya Gabriel Tristan Hargowandono, siswa kelas 6 SD Tarakanita, Citra Raya, Tangerang. Saya sangat tertarik dengan industri otomotif sekarang dan yang masa akan datang. 2 pertanyaan yang ingin saya tanyakan, yaitu apakah tindakan konkret dari asosiasi terkait dengan kebijakan energi yang terbarukan, mengingat sekarang sudah menggunakan B30, di mana nanti akan menuju B100. Yang kedua, menurut pandangan Bapak, apabila suatu saat saya berhasil di Jerman dan ditawari menjadi warga negara Jerman, apa yang harus saya pilih? Nah, ini menarik nih. Kelas 6 SD pertanyaannya sudah sangat kritis, Mas. Zaman kita kelas 6 SD kita masih main tak lari. Iya, luar biasa nih perkembangan zaman. Ya. Oke, B30 memang saya sudah katakan bahwa pemerintah kayaknya akan naik lagi ke B40 dan seterusnya sampai ke B100. Nah, sekarang kan tinggal masalahnya yang tadi saya katakan bahwa pemerintah harus memberikan waktu yang cukup kepada para produsen otomotif di Indonesia, khususnya yang membuat mobil diesel, untuk mendevelop mobil-mobilnya ini, ya kan, atau engine-nya khususnya, untuk bisa memakai, gitu kan, absorb pakai B40, nanti next lagi B50 mungkin dan lain-lain, ya kan? Dan juga nanti bisa sampai ke B100, ya kan? Betul. Nah, yang kita harapkan itu akan terjadi juga nanti
supaya industri engine mobil ya tentunya engine-nya dan lain-lain bisa mengabsorb. Tapi kita perlu waktu. Makanya saya sampaikan kepada Kementerian ESDM, saya bilang tolong diberikan juga waktu yang cukup. Jangan mendadak-dadak bilang tiba-tiba ini bulan Oktober, oh nanti 1 Januari kita mau ke B40. Ya nggak mungkin lah dalam waktu 3 bulan kita develop something. Itu kan. Jadi itu. Nah sekarang juga yang bukan berat, tetapi kita ini tadinya di bulan April tahun depan, itu 2021, sudah harus memakai Euro 4 untuk diesel kita. Karena bensin sudah nih Euro 4. Ya kan, tinggal diesel. Memang diesel agak tertinggal karena blending plant-nya Pertamina belum siap memproduksi Euro 4. Minta waktu. Nah, kita bilang oke, no problem. Ya, jadi tetapi mengingat adanya pandemi ini, development yang terjadi di beberapa merek industri otomotif di Indonesia menghentikan dia punya development. Ya, research and development-nya. Ya, akibatnya di pabrikan Jepang juga stop dulu gitu dengan pandemi ini. Maka dari itu kita minta penjadwalan ulang dan sudah disetujui oleh ESDM, ya kan, bahwa ditunda 1 tahun. Jadi Euro 4 diesel itu nanti baru efektifnya April 2022. Oke. Ya, 2022 jadi itu, ya, Mas? Ya, kalau mau menyinggung ke masalah Euro 4. Lalu tadi pertanyaan mau apa kalau sekolah di Jerman ditawarin apa warga negara Jerman? Warga negara Jerman. Karena ini pasti ini smart. Sekolah di Jerman bagus, tapi kalau bisa pulang dong. Pulang terus membangun negara kita dong. Yes. Ya kan, Itu membangun dengar negara ya. kita Ini karena pasti dibutuhkan gitu. contohnya sama Mas Yongki sendiri ya, sekian lama toh kembali juga. Ini saya mau menyambungin sama pertanyaan yang berikutnya nih Mas. Kaitannya dengan Jerman, kerjasama seperti apa yang sudah Indonesia lakukan sebagai booster industri otomotif di Indonesia? Gitu. Nah ini Mas Yongki banget nih. Kaitannya dengan Jerman. Ya jadi, ya gini, kita lihat aja merek-merek otomotif Jerman di Indonesia itu kan masih kecil sekali. BMW kecil, Mercedes kecil, Volkswagen, Audi, masih kecil semuanya. Nah ini yang kita harapkan mereka itu juga bisa berkembang di Indonesia, ya kan? Kembali lagi, kita tunggu saatnya karena mobil-mobil atau merek yang saya sebut tadi tidak bisa dan tidak punya mobil dengan harga 250 juta. Kan itu. Dia nggak punya produk itu gitu, ya kan? Sehingga dia tidak bisa masuk ke pasar Indonesia dengan besar-besaran. Kenapa? Ya tadi they don't have the right product for the country. Produk dalam arti harga, ya kan? Kalau dibikin mungkin bisa, tetapi kalau harganya 700 juta ya siapa yang bukan nggak laku, ada yang pembeli tetapi segmennya kecil kan itu. Nah, kembali lagi ke skala ekonomis. Ya kan kalau andai kata masih volumenya rendah, ya nggak mungkin dong dilokalisasikan komponennya karena tidak mencapai skala ekonomis. Tetapi kita, nah ini mungkin cerita sedikit agak menyimpang kalau masih ada waktu. Silakan Mas. Saya berkali-kali ke Jerman, ya kan. Saya pernah diundang jadi pembicara di sana di hadapan industri komponen, ya. Tapi ada juga beberapa merek mobil ikut. Saya katakan, industri komponen Jerman itu kenapa tidak mau pergi ke Indonesia? Nah, begitu saya tawarkan itu, pertanyaan nomor 1 oleh mereka itu adalah berapa unit yang dijual Mercedes, BMW, Audi, Volkswagen, dan lain-lain. Saya bilang, kalau Anda, industri komponen itu hanya mau mengincar mobil-mobil Jerman, ya forget it, you tidak akan bisa karena jumlahnya masih ya bisa dihitung pakai jari tangan, saya bilang. Tetapi saya tanya, Anda ini ya kita sebut aja lah, ya kan satu perusahaan waktu itu yang nanya itu kalau nggak salah Bosch. Saya bilang, Anda ini perusahaan besar, saya tahu Bos. Anda bisa bikin spark plug nggak, busi buat mobil. Tapi Anda bikin untuk mobil Jepang. Oh, dia kaget. Loh, kenapa? Tapi Anda jangan mengharapkan dibeli oleh Toyota Indonesia untuk dipasang sebagai OEM atau ya apa namanya Ersausrüstung nih sebutannya Jerman. Jangan itu. You jual ini busi buat Toyota
Avanza misalnya di pasar Senen. Iya. Ya kan sebagai Pasar apa? bebas ya. Suku cadang. Iya. Itu jauh lebih besar marketnya daripada untuk ini. Dia Iya. garuk kepala. Dia bilang, waduh kita nggak pernah terpikir sampai ke situ. Kalau kita mau invest kemanapun, nomor satu kita incernya OEM dulu. Oh Itu iya. Erstausrüstung. Iya. Habis itu baru ke spare part. Saya bilang dibalik. You masuk ke Indonesia bikin spare part dulu. Iya. Habis itu nanti belakangan dah kita ngomong. Dan saya rasa nggak perlu you ke OEM. Ya kan, wah bisa ya. Dia bilang. Nah, saya bilang, you juga bikin apa? Wiper blade, ya kan, untuk kipas kaca. Dia bilang, oh iya kita bikin. Dia bilang, we are leader katanya. Oke, good. Saya bilang leader. Wah kita juga import karet alam dari Indonesia. Lah, you import karet alam di Indonesia, kenapa nggak bikin wipernya di Indonesia? Iya. Ya kan, bikin wiper blade untuk apa? Untuk mobil Jepang. Iya. Oh ya bisa. Dia bilang itu kan desainnya mirip ini itu. Kita bisa develop. Silahkan saya bilang, kenapa tidak? Iya. Kenapa you salah ngincer gitu? Ngincernya OEM. Maksudnya nggak usah. You masuk ke aftermarket sebagai suku cadang. Iya. Nah, ya ini hal-hal kayak begini yang kita harus sampaikan kepada industri komponen Eropa Iya. untuk masuk ke Indonesia dan lain-lain. Satu. Kedua, untuk otomotifnya, kita harus yakinkan mereka juga bahwa you pada satu hari juga harus keluar dari Jerman. Iya. Karena apa? You punya labor cost di sana tuh makin hari makin mahal. Makin mahal, betul. Lama-lama, you punya produk out of Sindelfingen, out of Zuffenhausen, out of Munich, BMW, Berlin, dan lain-lain. Nggak bisa dijual lagi karena nggak kompetitif. You harus keluar dari Jerman, cari production base di satu negara untuk meng-cater atau mensuplai wilayah tertentu. Region, ya. Region. Ya. Ya kan, itu yang kita harus bicarakan dengan pabrik-pabrik mobil itu. Saya tahu nggak gampang gitu. Saya rasa ini salah satu key takeaway nih dari Mas Yongki nih. Harus berani ada terobosan baru dan meyakinkan juga para produsen di sana ya bahwa kita punya captive market ya Mas ya. Betul, tadi kan saya udah bilang 99 mobil per 1.000 orang Indonesia. Kalau kita 100 saja ya. Nah, di mana penduduk saya 270 juta kan? Betul, betul. Itu semua calon pembeli mobil tuh, jangan main-main tuh. Belum lagi anak generasi ini alfa dan seterusnya nih, alfa beta dan seterusnya nih Mas. Saya masukkan ada 2 pertanyaan sekaligus. Ya, ini karena ini saling terkait. Yang satu dari Andri Setiawan menanyakan bagaimana peran universitas atau kampus dalam pengembangan teknologi otomotif di Jerman mungkin maksudnya ya saat ini. Apakah skripsi mahasiswa dapat memberikan kontribusi? Mungkin tahu sistem pendidikannya ya terkait dengan hal praktis di industri. Yang kedua dari Muhammad Haikal Safi. Selamat sore, perkenalkan saya Haikal. Kebetulan saya sedang kuliah Teknik Mesin S1 di ITS Surabaya dan ikut bergerak membantu pengembangan riset mobil listrik. Untuk itu saya sangat tertarik untuk melanjutkan studi di Jerman. Pertanyaannya, bagaimanakah pandangan Bapak terhadap pengembangan industri otomotif di Jerman bidang electric vehicle? Dan apakah Bapak punya tips untuk kuliah atau melanjutkan studi di Jerman khususnya di bidang otomotif? So ini 2 hal ini saling terkait ini Mas. Silahkan Mas. Ya, jadi kalau saya terus terang aja sudah agak sedikit jauh daripada kurikulum, ya kan, kuliah di sana ya, di Technical University, TU atau TH dan lain-lain gitu. Tetapi saya katakan bahwa kita lebih cenderung atau katakanlah gini, kita di Indonesia ini kan belum mencapai desain, ya, belum. Tetapi lebih kepada manufacturing. Itu yang saya bisa kasih tips sedikit, bahwa kalau andai kata teman-teman adik-adik ini mau kuliah di sana, carilah juga yang misalnya Fachhochschule dan lain-lain itu yang more practical. Ya, karena kita ini bukan mendesain mobil, karena saat ini kita ini masih mengadop desain daripada si pemegang merek. Ya kan, pemegang merek itu dia punya desain center sendiri dan lain-lain.
Ya biarkanlah itu terjadi, tidak ada masalah gitu. Tetapi nanti saya nggak tahu, mungkin 10, 20, 30 tahun ke depan, mungkin juga kita akan mendesain mobil juga di Indonesia. Jadi kembali lebih banyak kepada praktikal yang langsung turun ke lapangan, turun kerja, dan lain-lain dalam bidang production atau manufacturing. Itu. Yang tadi pertanyaan dari ITS tadi, menurut saya teknologi EV atau electric vehicle di Jerman juga sudah advance. Karena di dunia ini hari ini itu hampir semua merek itu memiliki fitur-fitur yang sama. Jadi sudah tidak ada lagi yang bisa bilang, merek saya punya ini, tapi Anda punya merek nggak ada fitur ini, nggak ada. Apa yang dimiliki oleh merek A dari Eropa, itu di China juga sudah bisa gitu. Mobil Cina punya gitu, mobil China punya fitur yang sama, mobil Amerika punya gitu, mobil Jepang apalagi, mobil Korea ada gitu. Jadi ini sudah berlomba, ini semua kalau fitur-fitur tadi teknologi sudah saling intip mengintip dan cepat sekali gitu. Kalau mau bilang ditiru atau dijiplak atau whatever the name gitu. Nah, jadi hampir semua merek di dunia ini sudah punya yang namanya EV, electric vehicle. Dan tinggal Anda dari ITS ke Jerman, silakan nanti mau meneruskan di sana, lalu barangkali kalau bisa kerja di pabrik mobil, ya kan, ya bisa mengarah kepada jurusan tadi atau ambil bidang yang ada kaitannya dengan electric vehicle. Bisa. Kita nggak tahu kapan itu akan menjadi betul-betul production mass-nya ke situ. Karena ini sekarang alternatif atau energi terbarukan ini macam-macam. Tidak hanya EV, electric vehicle, tetapi kan ada fuel cell, ada hydrogen, dan lain-lain gitu. Kita belum tahu nanti ini akan berakhirnya di mana. Gitu. Ya, itu aja. Siapa yang akan memenangkan pertarungan ini ya, Mas ya? Iya, Masih. betul. Last question nih, Mas. Ya. Dari anonim lagi nih, semua orang malu nih kayaknya. Selamat sore Pak Yongki. Mengapa justru dibuat segmen mobil LGCG yang notabene akan sangat meningkatkan penjualan mobil jika pada waktu yang sama tujuannya adalah untuk mengurangi emisi dan polusi? Iya, itu kan saya bilang tadi LCGC, Low Cost and Green Car, atau KBH2, kendaraan bermotor hemat energi dan dengan harga terjangkau. Nah, pemerintah kita waktu itu menginginkan adanya mobil yang hemat energi. Ya kan, karena kan seperti yang dikatakan oleh pemerintah bahwa kita ini kan defisit perdagangan dengan mengimpor BBM ini kan luar biasa. Habislah devisa kita, makanya kadang-kadang neraca perdagangan kita minus dan lain-lain karena dipakai uangnya untuk beli BBM. Ya kan, apakah itu crude oil ataukah itu finished product. Ya kan, kita import kalau nggak salah sekitar 350.000 barrel per hari. Nah, pemerintah bilang harus yang irit dong, harus yang irit. Nah, itulah dicanangkan program KBH2 atau LCGC, Low Cost and Green Car. Nah, untuk itu pemerintah bilang kalau Anda bisa memproduksi mobil tersebut dengan pemakaian bahan bakarnya 1 liter bisa mencapai 20 km minimal, and above, kategorinya sudah masuk LCGC. Kedua, saya minta itu diproduksi dalam negeri mobilnya. Ketiga, minta agar dalam kurun waktu 5 tahun, komponen lokalnya harus mencapai 80%. Nah, kalau merek-merek tadi komit, mereka akan diizinkan tidak usah bayar PPNBM. Itu sebagai kompensasi dari pemerintah. Maka dari itu terbitlah yang disebut tadi program LCGC atau KBH2. Gitu. Baik. Waduh, ini luar biasa. Pertanyaannya banyak sekali. Mas Yongki tetap semangat. Ini kita sampai di penghujung acara agak sedikit agak sedikit molor, nggak apa-apa ya. Saya rasa saya akan panggilkan dulu Felita untuk launch pooling keduanya. Silakan Mbak Felita. Iya, sebentar. Oke, saya sudah launching. Silahkan.
Mari para peserta yang masih ada, tolong di respon pollingnya. Polling kedua ini kira-kira ini baik bagi kami sangat penting karena kami ingin juga tahu apa topik-topik apa juga yang menarik atau masukan-masukan lain yang perlu kita sampaikan dan tetap kita improve ke depannya ya untuk sesi-sesi berikutnya. Oke. Ya, keep counting. Ya, kita apresiasi sekali respon-responnya. Nah, sementara sambil nunggu polling, tadi saya ingin menekankan kembali key takeaway-nya dari Pak Yongki. Semua nanti kalau belajar di sana, mulai karena kita bicara jurusan teknik ya. Jadi tentunya kita akan memulai dengan memahami teknisnya, kita perlu pahami marketnya, kita perlu pahami regulasinya, bisnis intelligence-nya, tren dunia, dan alternatifnya. Yang jelas kalau pesannya Mas Yongki, Pak Yongki tadi adalah ya habis sekolah pulang ke Indonesia karena peluangnya masih sangat besar ya di sini Ya. gitu. Sambil kita nunggu polling ya Mas ya, kan seperti itu ya. Yuk. Kalau tadi Mas baru bilang dari 99 ke 100, padahal kita mau ngejar dari 99 ke 200 ya. Itu ada Ya. explosion itu nanti ya Mas. Luar biasa itu. Luar biasa ya. Jadi kita perlu edukasi lanjutan ini kelihatannya Mas, melihat segmen-segmen peluang-peluang mana yang akan kita bisa kembangkan atau kita akan arahkan SDM itu nantinya ke bidang itu, terutama vokasi kan kita bonus demografi, Mas. Betul, betul. Jadi kita sangat membutuhkan ahli-ahli teknik otomotif, itu kita sangat membutuhkan. Ya. Baik di industri komponennya maupun di industri otomotifnya. Jelas kita sangat butuhkan. Ya. Oke. Saya akhiri saja ya pollingnya ya. Siap, siap. Saya rasa udah cukup tadi sama segini juga ya Mbak ya. Oke, yang jelas luar biasa Mas Yongki ini memberikan gambaran yang lebih jelas tentang studi ke Jerman. 83% merasa demikian dan 70% menganggap materi sangat baik dan hanya 30%-nya yang bilang baik. Waduh, ini hanya pilihannya baik atau baik sekali ini, Mas. Gitu. Lalu setelah webinar ini Anda semakin tertarik untuk studi di Jerman dan 90% mengatakan iya, luar biasa. Kita apresiasi sekali nih Mas Yongki atas ilmu kiat-kiatnya dan juga semua pengalamannya ini loh yang sangat berharga, puluhan tahun di kancah ini. Baik, untuk ini mengakhiri acara ini, saya ingin memanggilkan kembali Direktur Eksekutif Yayasan Indonesia Jerman untuk memberikan concluding remarks-nya. Karena dengan ini mic dan layar saya persilakan Pak Anies. Ya, Pak Yongki, Lili, beyond my expectation, luar biasa ini presentasinya. Kaget saya berharap mungkin harapan saya tadi sudah cukup tinggi, tapi ini lebih tinggi dari harapan saya. Terima kasih Pak Anies, terima kasih. Yang saya dapat kesan, yang sangat mengesankan buat saya adalah encouragement, Pak. Jadi 4-5 tahun lagi, siswa-siswa, anak-anak kita, adik-adik kita ini akan kembali. Paling sedikit dia punya bayangan. Dia tidak percuma masuk otomotif industri atau teknik otomotif di Jerman. Ya. Saya rasa itu poin yang penting yang bisa kita dapatkan hari ini dari Pak Yongki. Terima kasih banyak, Pak. Thank you very much. Terima kasih, Pak. Jangan bosan kalau kita undang lagi, Pak. Ya, tapi ngartinya cuma ini doang ya. Baik, lanjut Anies masih?
Ya, Lili, thank you. Terima kasih atas supportnya. Oke, baik. Saya dengan ini saya moderator Lili Wasetova mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Yongki Sugiarto atas segala ilmu dan juga wawasannya yang berikan ke kita semua, juga kepada Pak Anies. Saya terima kasih kepada para peserta. Salah-salah kata, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas Yongki Terima ditunggu kasih. di Jakarta, cepetan Mas. Kita Terima belum foto kasih. bareng. Sorry. Don't go Bu away. Lili. Kita foto bareng. Foto Yes. bareng dulu. Oh, boleh. Foto bareng. Ya Mbak Velita silakan. Foto bareng. Cheese. Fotonya dulu. Yes. Bentar. Yes. Oke. Kita foto bareng. Oke. Thank you. Terima kasih. Ya, Pak everybody Anies, stay Mbak Velita, happy, terima stay kasih. healthy ya. Thank you so Yes, stay much. healthy. You are miss, Mas, cepat pulang. Nanti Yes, aku will do. ditanyain nih. Oke, thank you. Thank you, terima kasih. Makasih banyak.